Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Roli Marta di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Kali ini kita akan membahas tentang petaminda. Bagaimana petaminda itu? Petaminda berarti innovative thinking, pemikiran inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan dan membudayakan keterampilan berpikir dalam kalangan pelajar ke arah menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Baik, sudah paham mungkin ya bagaimana menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Itulah tujuan dari petaminda. Bagaimana cara petaminda ini? Petaminda ini sebenarnya sudah lama sekali diterapkan dalam kehidupan. Mungkin dulunya masih diterapkan di anak-anak TK atau taman kanak-kanak, supaya bagaimana anak itu bisa cepat mengingat sesuatu dengan menuliskan warna atau menuliskan bentuk dari benda itu. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu ke anak kecil, kita akan membuatkan gambar. Misalnya kita ajarkan ini adalah awan, kita gambarkan itu awan gitu. Kita jelaskan itu adalah awan. Ini adalah kuda, kita gambar kuda gitu. Kita tunjukkan gambar kuda. Seperti itulah kira-kira petaminda. Dari situ bisa dijabarkan lagi, bisa, tentu bisa. Misalnya kita buat awan tadi warnanya apa? Anak itu akan mengingat awan itu warnanya putih. Awan itu ada warna kelabu misalnya, seperti itu. Awan itu bisa menurunkan hujan, seperti itu. Kemudian tadi ada kuda. Kuda itu makannya apa sih? Ada rumput, ada ini. Kemudian kakinya 4. Ya dari situ dia bisa menjabarkan lagi, banyak dia yang bisa dikembangkan dari satu gambar itu. Artinya dengan penerapan petaminda ini, kita juga bisa menerapkan pemikiran seperti anak-anak itu tadi. Bagaimana sebuah anak taman kanak-kanak itu berpikirnya secara petaminda. Sekarang petaminda yang kita buat sama nggak kira-kira dengan petaminda yang diterapkan di taman kanak-kanak? Tentu agak sedikit berbeda, tetapi konsepnya masih sama. Bagaimana anak-anak Bapak bisa membuatkan satu catatan kecil, misalnya dengan stabilo bukunya, itu adalah mengajarkan otak kita itu berpikir secara peta. Kita sudah memetakan sesuatu, kita sudah membuat pikiran kita itu tidak terlalu fokus besar gitu. Kalau kita sudah menandai buku kita dengan warna stabilo atau hal-hal penting sudah kita tandai dengan sesuatu yang berbeda, artinya pada saat kita membutuhkan itu, otak kita sudah terfokus ke satu bidang itu. Misalnya kita mau menghafal bagian itu, ya udah, ini adalah hal yang penting. Yang lainnya tidak kita perhatikan lagi, bukan secara tidak diperhatikan sudah secara umum, tapi kita sudah dapat fokusnya gitu. Itu hal yang penting. Kita tidak perlu mencari mana yang penting dari buku ini, tidak perlu. Petaminda ini ditemukan atau dibuat oleh Tony Buzan sekitar tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpulkan atau menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita itu menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang. Artinya sel saraf kemudian ada cabang-cabangnya. Sehingga bila dilihat sekilas tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Artinya kalau kita ibaratkan, kita gambarkan pikiran kita tadi, yang kita pikirkan itu, artinya dia bentuknya cabang-cabang seperti cabang pohon. Contohnya begini. Kita ambil ibarat satu topik utama adalah di sini Bapak tampilkan mungkin nanti gambarnya. Kita ambil tampilan pertama itu alat transportasi. Mungkin bisa dipikirkan alat transportasi itu apa aja. Tetapi kalau kita berpikirnya secara petaminda, kita harus mengonsepkan lagi. Alat transportasi ada di mana aja. Misalnya kita buat dulu. Oh, ada ini, ada mobil, ada pesawat, ada kereta api, ada kapal laut misalnya. Itu alat transportasi. Tapi bagaimana yang baiknya mempetamindakannya dengan seperti ini mungkin. Alat transportasi pecahannya ada transportasi darat, ada transportasi udara, ada transportasi air. Kita pecahkan lagi, udara tadi ada apa? Ada pesawat misalnya, ada helikopter, ada hal yang lainnya mungkin yang bisa terbang. Kemudian yang di darat tadi apa aja? Yang di darat mungkin ada mobil, ada bus, ada sepeda motor, ada sepeda, ada becak dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kiri kita ada air tadi ya. Ada airnya di mana? Ada air misalnya kapal laut, perahu, rakit dan sebagainya, alat transportasi yang digunakan di air. Itu contohnya.
itu bagaimana kita memetakan pikiran kita. Jadi kita tidak terlalu jauh berpikirnya, tidak pecah gitu. Nalar kita itu udah dapat tadi, ya. Nalar kita bagaimana alat transportasi disebutkan, kita sudah bisa menyebutkan ini. Tapi dengan adanya peta minda, kita akan lebih tertata, lebih rapi susunannya. Kemudian kalau kita lihat lagi apa yang kita sudah buat tadi, atau yang sudah kita pikirkan, kita tuangkan dalam bentuk gambar, itu akan lebih terlihat lebih jelas lagi. Dimana kita lihat di bagian atas tadi ada udara, di bagian darat, kemudian ada di bagian air transportasinya. Nah, nanti untuk tugas yang di video ini adalah kalian coba buat satu peta minda, di mana peta minda itu menggambarkan satu hal yang mempunyai cabang-cabang lainnya. Mungkin itu saja dari Bapak, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.